terima kasih. Kemudian nanti ada satu bagian yang saya skip, tidak saya terangkan sekarang, tapi saya gabungkan dengan besok hari Jumat sekalian dengan menjelaskan mengenai hormon. Karena untuk menyingkat waktu, kalau dijelaskan di sore ini akan terlalu panjang. Jadi saya jelaskan sekalian dengan hormon hari Jumat. Hari Jumat nanti, mohon maaf saya tidak bisa datang langsung karena saya masih di Jogja, jadi kuliahnya dalam bentuk daring Zoom. Nanti untuk presensinya saya cari tahu dulu apakah Anda harus presensi OJW atau langsung ke langsung ke siakat. Nanti saya cek, nanti saya kabari koordinator. Itu jadi yang untuk Jumat. Yang untuk hari ini tetap tanda tangan biasa. Oke, baik. Sekarang akan saya mulai tentang neurotransmitter. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ini komunikasi antar sel, pensinyalan dan ligan, neurotransmitter, reseptor neurotransmitter, dan contoh-contoh neurotransmitter. Yang saya sebutkan tadi yang akan saya gabung dengan hormon hari Jumat depan adalah yang contoh-contoh neurotransmitter karena agak banyak dan harus dilihat satu persatu. Oke. Jadi sebelum saya mulai neurotransmitter, saya harus mulai dari komunikasi sel. Mungkin saya tidak tahu apakah sudah dijelaskan di bagian lain, tetapi saya merasa bahwa kalau kita bicara mengenai neurotransmitter, itu kita harus tahu dulu satu pendapat dulu, kata dulu mengenai apa itu komunikasi sel. Komunikasi sel, kalau di sini dituliskan begini, interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel adalah proses penting di mana sel-sel dan organisme berinteraksi dan bertukar informasi, dan tujuannya adalah tukar informasi tadi adalah untuk supaya sel atau organisme dapat merespon dengan tepat terhadap perubahan lingkungan serta dapat juga memelihara keseimbangan lingkungan. Maksudnya bagaimana? Jadi kita manusia itu kan makhluk yang multisel ya, jadi banyak sel. Dan pekerjaan yang kita lakukan, metabolisme dan lain-lain itu kan dikerjakan oleh satu sistem yang lain itu mengerjakan yang lain. Nah, untuk bisa saling bekerja sama antar sistem, antar sel itu harus saling memberikan sinyal, harus saling memberikan kode. Ini loh saya butuh sesuatu, lakukan sesuatu. Misalnya, ini loh gula darah di sini sudah di sel ini sudah rendah. Jadi harus apa? Tolong ambilkan gula darah yang ada di pembuluh darah. Caranya memberi kode dengan mengirim sinyal. Sinyalnya apa? Nanti kita lihat yang namanya ligan. Nah, ligannya itu bisa ada 4, bisa hormon, bisa neurotransmitter, bisa sitokin, bisa growth factor. Itu dikirim ke sel yang lain. Nah, sel yang lain yang akan menerima itu, kemudian ini ada permintaan tolong untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Maka apa yang terjadi? Di situ ada proses proses biokimiawi tertentu yang terjadi untuk menjawab kebutuhan sel supaya terjadi pemasukan pemasukan gula darah itu, misalnya dengan akhirnya nanti merangsang protein-protein tertentu yang bisa membuka membuka gate untuk membuka gate untuk masuknya gula darah ke dalam sel. Nah, itu butuh komunikasi. Kalau manusia komunikasinya kan dengan perkataan, dengan verbal atau non-verbal. Kalau sel itu dengan mengirimkan kode sinyal. Kita lihat nanti. Nah, ini untuk apa? Tadi fungsinya merespon dengan tepat
perubahan lingkungan itu bisa lingkungan eksternal, bisa lingkungan internal, dan juga bisa untuk memelihara keseimbangan homeostasis. Supaya homeostasis itu berjalan, maka butuh kerjasama antar sistem. Nah, untuk bisa bekerja sama harus ada komunikasi supaya nyambung. Nah, komunikasinya itu dengan menggunakan komunikasi antar sel. Itu yang akan kita bicarakan. Nah, komunikasi seluler memungkinkan koordinasi antar berbagai bagian tubuh dan sistem organ. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa supaya memelihara keseimbangan tubuh kita, supaya kita bisa berfungsi dengan baik, itu harus ada koordinasi antar sistem. Oke, ini contoh ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah peran komunikasi antar sel itu digunakan untuk regulasi homeostasis. Ini nanti ada baca contohnya apa. Kemudian juga sebagai respon atau jawaban terhadap rangsangan. Jadi kalau misalnya ada tangan kita teriris, jadi tangan atau tertusuk sesuatu, kita pasti akan dengan cepat menarik, refleks. Nah, bagaimana itu bisa menarik? Tentu Anda sudah belajar mengenai bagaimana sistem refleks. Nah, supaya sistem refleksnya ini berjalan, itu butuh ada pemberitahuan dari kulit, dari muskulus yang kena itu tadi. Ya, kemudian sehingga tubuh sistem saraf kita memerintahkan untuk ditarik tangannya. Kemudian ada juga di situ kalau terjadi perdarahan, itu butuh apa lagi? Sistemnya ada luka, ada darah, kan harus memberhentikan perdarahan. Aslinya tubuh kita itu bisa menghentikan perdarahan sendiri, tidak perlu bantuan dari luar kalau itu tidak terlalu besar. Caranya blok 1.1 membuat jaring-jaring diberikan. Ya, kemudian juga mengaktifkan kaskade untuk penggumpalan darah. Nah, itu kenapa bisa jalan? Itu karena ada pensinyalan. Minta tolong itu diaktifkan dong supaya ini berhenti perdarahan. Kan kita tidak perlu memerintah apapun, tidak perlu berpikir apapun, ini akan berhenti sendiri. Karena memang sistemnya sudah ada permintaan. Kalau sistem komunikasinya tidak jalan, ini tidak akan bisa dilayani. Walaupun sistem komunikasinya jalan, tapi kalau ini sistemnya rusak, ya memang beda cerita. Tapi yang jelas ada komunikasi yang harus menyampaikan dari suatu hal yang kita butuhkan ke sistem yang nanti akan menjawab respon terhadap rangsangan. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi saya dan fungsi. Oke. Oh ini maaf, ini harusnya saya delete, ini delete saja ya. Jadi sel itu dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dan berubah kerja internal mereka sendiri sebagai respon, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan menggunakan berbagai sinyal kimia dan mekanik. Nanti kita lihat, saya tunjukkan yang mekaniknya seperti apa, yang kimiawi seperti apa. Tapi sebagian besar yang akan kita bicarakan sekarang adalah yang kimia. Ini pensinyalan. Cara berkomunikasinya sel itu dengan pensinyalan sel atau sel signaling, yaitu akan mengirim sinyal untuk mengatur berbagai fungsi seluler. Jadi seperti pertumbuhan, diferensiasi, metabolisme, respon terhadap lingkungan eksternal itu hanya akan berjalan kalau ada sinyal. Ini adalah contoh pensinyalan. Jadi yang umum ini adalah sel pengirim, sel yang membutuhkan atau yang ingin memberikan suatu pesan kepada sel yang berwarna orange ini. Ini adalah sel penerima atau sel target. Bagaimana caranya? Dia harus mengirim sinyal. Sinyalnya ini disebut molekul sinyal atau ligan. Dia nanti akan bergerak menuju sel target. Sel target supaya bisa menangkap apa sih maksudnya sel yang umum ini, sel pengirim itu harus bisa membaca ini. Untuk bisa membaca ini,
dia harus ada reseptornya. Jadi supaya terjadi pensinyalan sel atau sel signaling atau komunikasi sel itu harus ada sel pemilih, sel penerima, ada ligannya, dan juga ada reseptor. Itu syaratnya. Nah, sekarang untuk ini ya. Jadi ini nanti bentuk pensinyalan itu ada beberapa, saya kira mesti Anda sudah pernah dengar dan mungkin sudah baca. Ada pensinyalan dekat, pensinyalan jauh, seperti pensinyalan endokrin, parakrin, autokrin, itu nanti akan kita bahas hari Jumat. Sekarang Anda cukup tahu bahwa ini pensinyalan itu membutuhkan syarat, ada yang mengirim, penerima, ada reseptor, ada ligan. Nah, sekarang ligan itu apa? Ligan itu adalah zat kimia yang digunakan sel untuk mengirim pesan ke sel lain. Dan dia nanti bisa bekerja yang kalau ada reseptor unit ligan tersebut. Reseptornya di mana? Tentu di sel yang target, yang ingin diminta untuk bekerja atau untuk merespon. Ada 4 jenis ligan. Seperti saya sebutkan tadi, ada hormon, ada neurotransmitter, ada sitokin, ada growth factor. Hormon nanti akan kita bicarakan detail di hari Jumat, tapi sekarang Anda cukup tahu bahwa dia adalah senyawa amino yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, kelenjar endokrin. Walaupun nanti akan Anda ketahui bahwa tidak hanya kelenjar endokrin sebetulnya yang menghasilkan. Kalau di sini kita supaya membedakan dengan neurotransmitter, kita pakai definisi ini. Jadi hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin, dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke sel target yang jauh dari sel pengirim. Kalau endokrin begitu, dia nanti pensinyalannya itu adalah pensinyalan jauh. Kalau mungkin anak sekarang bilang itu LDR, long distance relationship, jauh gitu. Jadi biasanya harus melewati pembuluh darah. Ligannya itu berjalan lewat pembuluh darah, kemudian menuju ke sel target. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya sama seperti tadi. Fungsi kenapa kita melakukan komunikasi sel? Ya itu karena dia ingin mengatur berbagai fungsi hidup, pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, respon terhadap stres dan dan neurotransmitter yang akan kita bicarakan sore ini. Senyawa kimia yang dilepaskan oleh ujung saraf terminal dari saraf presinaptik. Kemudian kapan itu dilepaskan? Saat impuls saraf mencapai. Jadi saya tidak akan bicara bagaimana suatu impuls saraf akan muncul. Itu sudah dibahas di fisiologi. Apakah sudah dikuliahkan di belum ini saya tidak tahu, tapi ada jadwalnya untuk menguliahkan itu. Jadi membuat ada potensial aksi yang berbeda. Bagaimana potensial aksinya itu muncul, itu nanti ada pertukaran elektrolit biasanya. Kemudian nanti ada potensial aksi yang muncul. Potensial aksinya itu nanti akan dari badan saraf akan disalurkan di sepanjang akson sampai terakhir dari terminal aksonnya. Nah, kalau sudah sampai di sana terminal akson, di ujung-ujung akson itu, terminal akson itu banyak vesikel yang berisi neurotransmitter. Nanti vesikelnya ini akan dibawa dengan impuls saraf yang ada ini sampai di sana, dia akan dibawa ke membran dari akhir dari akson tadi. Di sana nanti akan berfusi dan dibuka, akhirnya keluarlah neurotransmitternya masuk ke dalam sinaps. Sinaps itu adalah suatu celah di antara, kalau ini kita bicara mengenai sel saraf, itu berarti sinaps antara saraf yang awal namanya presinaps sampai di aksonnya. Kemudian di sini dendritnya itu dendrit dari sel saraf yang selanjutnya, postsinaps. Di sini ada sinaps. Sinaps itu celah kecil, jadi sebelum celah presinaps dan sesudah celah. Nah, sel targetnya itu adalah yang presinaps. Begitu. Nanti kita lihat ada gambarnya banyak. Nah, neurotransmitter tadi berfungsi sebagai sinyal antar neuron atau antar neuron dengan sel target. Jadi yang presinaps itu tidak
harus hanya neuron, sel-sel sama-sama sel neuron, tetapi bisa juga kalau sudah di sampai misalnya ingin supaya suatu otot berkontraksi, berarti kan nanti ada salah satu yang bagian akhirnya itu adalah di sel otot. Jadi presinapsi itu bisa sampai ke sel target, bisa otot, bisa belajar juga supaya dia mengeluarkan hormon, mengeluarkan cairan atau apa yang memang dibutuhkan begitu. Oke, jadi neurotransmitter itu memungkinkan komunikasi antar neuron dalam sistem saraf, tapi juga bisa neuron dengan sel target seperti itu. Jadi tidak hanya neuron dengan neuron saja, ya. Nah, nanti akan kita lihat karena nanti jenis-jenis neurotransmitter itu ternyata dia bisa mengatur mood, bisa mengatur persepsi sensorik, bisa mengkoordinasi gerakan dan juga fungsi kognitif. Nanti kalau melihat ini berarti kalau Anda bicara neurotransmitter itu nanti banyak sekali dibicarakan kalau Anda belajar ilmu penyakit saraf dan juga psikiatri. Ya, ada dua itu karena mood, sensor persepsi, sensori, fungsi kognitif itu kan banyak di penyakit ya. Itu yang dipelajari oleh teman-teman yang mendalami psikiatri. Nah, obat-obatannya itu Anda harus betul-betul paham mengenai neurotransmitter karena obat-obatannya semua titik tangkapnya ada di neurotransmitter. Juga banyak obat-obatan saraf yang titik tangkapnya di neurotransmitter. Kalau ada yang mau jadi spesialis saraf, spesialis psikiatri, wajib mulai sekarang mendalami neurotransmitter. Oke. Sitokin. Nah, ini yang ketiga adalah sitokin. Ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya ya sitokin. Nanti kalau Anda ketemu yang sitokain gitu ya pakai CI itu tidak masalah, itu sama sebetulnya. Ini hanya bahasa Indonesianya sitokin. Sitokin ini akan dibicarakan nanti di blok 3.1. Jadi setelah Anda melalui semester 2 ini nanti Anda akan ketemu dengan sitokin. Tapi di sini Anda wajib tahu karena tadi ada 4 pigen kan, dan salah satunya adalah sitokin. Sitokin ini terutama dihasilkan oleh sel-sel sistem kekebalan, sel-sel yang merupakan sistem imun kita. Jadi ada seperti limfosit, leukosit, dan sel emas dan lain-lain. Nanti kita lihat apa saja yang menghasilkan sitokin. Di sini fungsinya untuk apa? Mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivasi sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi khusus untuk sel-sel sistem kekebalan tubuh, dan juga dia apa? Memediasi respon peradangan dan koordinasi respon imun terhadap infeksi dan kerusakan jaringan. Jadi tidak hanya terhadap hubungannya dengan infeksi dan lain-lain, karena proses tubuh kita untuk menyingkirkan infeksi itu dengan melalui proses peradangan. Nah, dengan proses peradangan ini Anda harus paham dengan yang namanya sitokin, karena banyak sekali proses peradangan penyakit-penyakit yang alergi dan lain-lain itu semuanya disebabkan oleh aktivasi dari sitokin. Ini nanti juga Anda harus bisa paham sitokin. Jangan asing dengan kalau ada kita menemukan sitokin. Yang termasuk sitokin ada sitokin, ada interferon, ada interleukin, leukosin, tumor necrosis faktor, TNF itu juga masuk sitokin. Nanti sitokin ini juga ada jenisnya banyak lagi. Interferon jenisnya banyak lagi, interleukin banyak lagi, leukosit, leukosit banyak lagi. Nanti akan kita tunggu tanggal mainnya di 3.1 gitu ya. Nanti kalau sudah bicara itu semua penyakit yang peradangan dan lain-lain juga harus tahu. Nah, kalau yang ini yang pengen jadi masuk internal harus tahu. Ini juga, tapi imunologi itu ada di semua ya. Jadi Anda mau masuk dokter saraf pun juga harus tahu ini, karena kan juga banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena imunologi. Jadi hampir semuanya harus tahu tentang imunologi. Oke,
ini tadi yang saya sebut. Siapa yang menghasilkan sel-sel yang menghasilkan sitokin itu makrofag, limfosit B, limfosit T, sel massa, dendrit, fibroblas, sebagai sel stroma, ya. Nah, tetapi ada catatan sitokin itu ada beberapa sitokin ya, tidak hanya dihasilkan oleh satu sel. Jadi ada beberapa sel yang bisa sama-sama menghasilkan sitokinnya. Ini maksudnya. Tidak akan saya perpanjang, nanti di titik-titik. Yang keempat adalah growth factor, ini juga ligand. Ligand ini terutama untuk ini pengembangan embrio, pertumbuhan pemeliharaan jaringan dewasa, penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan juga proses patologi seperti kanker. Di 3.1 juga ada mempelajari tentang growth factor karena di sana nanti akan ada neoplasma. Oke, kita selesai dengan ligand. Ini gambaran ini. Ini menunjukkan bahwa saya ingin menunjukkan pada Anda dengan gambar ini loh. Dalam mempertahankan fungsi tubuh, sistem-sistem ini bisa saling bekerja sama. Jadi tadi kalau di sistem saraf itu kan ada neurotransmitter, kalau di endokrin ada hormon, kalau di imun sistem ada sitokin. Tetapi antar mereka sendiri juga bisa saling bekerja sama. Jadi tidak hanya ini sendiri bekerja, ini bekerja, tidak, ini juga akan saling bekerja sama. Jadi tubuh kita itu sebetulnya yang kerja tidak hanya satu, tapi banyak sekali dan saling terkait. Jadi Anda kalau sudah mau jadi dokter itu harus paham bahwa kerjanya itu saling terkait, karena nanti kalau Anda sudah mulai mau ke pengobatan terapi, Anda menerapi A, itu sebetulnya nanti bisa terkait dengan sistem ini. Ini yang Anda obati, kok ini yang keluar efeknya ya, jangan bingung karena memang tubuh itu tidak hanya satu berdiri sendiri tapi saling. Itu memang yang perlu Anda pahami dari sekarang. Nah, ya, sekarang kita bicara, sebelum bicara neurotransmitter, Anda harus paham dulu yang namanya neurotransmission. Ya. Saya yakin nanti di fisiologi akan diterangkan lebih dalam, tetapi ini saya jelaskan garis besarnya saja supaya kita nanti nyambung kalau bicara mengenai neurotransmisi. Yang dimaksud dengan neurotransmisi adalah proses komunikasi antara neuron atau antara neuron dan sel lain dalam tubuh dengan menggunakan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Jadi proses komunikasinya itu yang disebut sebagai neurotransmisi. Yang digunakan supaya bisa berkomunikasi adalah neurotransmitter. Jadi prosesnya berkomunikasi itu neurotransmisi, yang digunakan untuk menyampaikan pesan adalah neurotransmitter. Nah, tahapan neurotransmisi. Tahapan neurotransmisi ada 4. Yang pertama, pembentukan dan pelepasan neurotransmitter. Jelas, karena bisanya berkomunikasi kalau ada neurotransmitter. Jadi neurotransmitter harus dibuat. Pembuatannya nanti macam-macam. Tetapi semuanya nanti akan ini. Pembentukannya nanti jadi seperti yang saya bilang tadi, akan dimasukkan ke dalam vesikel di terminal, di akson terminal. Jadi di akson tapi yang paling terminal, di situ banyak sekali vesikel yang berisi neurotransmitter. Neurotransmitter, kalau neurotransmitter itu strukturnya kecil, dia langsung dibuat di akson bagian terminal itu. Tetapi kalau yang besar itu dia dibuat di badan akson, badan neuron. Dari badan neuron baru nanti setelah jadi dibawa ke bawah ke neuron akson terminal, kemudian dimasukkan ke dalam vesikel. Nah, jadi zat-zat yang dipakai untuk mengirimkan pesan itu sudah tersedia di akson bagian terminal. Nah, kemudian nanti harus dilepaskan, gitu toh. Nah, melepaskannya seperti yang saya bilang tadi dengan menggunakan sinyal listrik yang dihasilkan karena adanya potensial aksi. Nanti kalau sudah potensial aksi yang berupa sinyal yang membentuk sinyal listrik ini bisa membuka vesikel yang isinya neurotransmitter tadi dimasukkan ke celah sinaptik. Di celah sinaptik, nah sekarang ini langkah 1 selesai.
Langkah 2, transmisi melintasi sinapsis. Jadi neurotransmitter tadi yang dilepaskan di dalam celah sinaptik itu akan berjalan menuju ke sel target. Dia akan mencari reseptor yang ada di permukaan sel target, kemudian berikatan di sana. Jadi transmisi melintasi sinaptik. Sudah, dia akan berikatan dengan reseptor. Setelah neurotransmitter berikatan dengan reseptor akan mengubah potensial membran sel yang target tadi. Kemudian nanti akan terjadi proses yang tergantung pengen apa yang terjadi begitu. Apakah akan mengaktifkan enzim, apakah akan membuka gate atau yang lain, tergantung tujuannya dan tergantung ini tadi sel apa yang dituju, neurotransmitter apa yang dilepas. Jadi masing-masing nanti fungsinya sendiri-sendiri, tetapi semua harus dilepas ke sinaps. Di sinaps harus mencari reseptor pada membran. Kemudian berikutnya penerimaan sinyal. Penerimaan sinyal itu berarti yang menerima adalah sel yang target kan ya. Jadi dia menyiapkan reseptor, kemudian menerima neurotransmitter tadi berikatan, dan dari situ muncul perintah sinyal berikutnya. Apa yang harus dikerjakan? Nah, respon itu macam-macam. Kalau ini hanya contoh ya, bisa perintah untuk melakukan depolarisasi membran, bisa perintah untuk melakukan hiperpolarisasi membran, atau memodulasi aktivitas, macam-macam. Nah ini kalau depolarisasi itu biasanya memicu potensial aksi on. Kalau hiperpolarisasi membran itu menghambat potensial aksi, jadi off. Jadi kita bekerja itu kan kadang-kadang harus, kalau kita bicara keseimbangan itu kan kalau sudah terlalu lama, terlalu berlebihan harus berhenti. Kalau kurang harus dijalankan lagi. Nah, itu maka harus ada yang memicu potensial aksi dan yang menghambat potensial aksi. Oke, kemudian setelah ini semuanya neurotransmitter itu bisa mengirimkan sinyalnya, supaya itu berhenti harus diapakan? Dihancurkan atau dihapus neurotransmitter. Kalau proses ini, tahapan terakhir ini tidak jalan, itu juga mengakibatkan kelainan atau penyakit. Bayangkan kalau misalnya otot kontraksi terus otot ceramitan bisa, otot polos kontraksi terus tidak bisa berhenti. Akhirnya ya akan menyebabkan kematian. Anda tahu ya, saya tidak tahu Anda sudah diajarkan ini belum ya? Saya kadang-kadang lupa karena saya di semester 2, saya di semester 6, semester 4 yang itu obat obat nyamuk itu obat untuk mati ya, bukan obat untuk obat nyamuk. Itu kan juga prinsipnya adalah supaya asetilkolinnya kan tidak dihancurkan, jadi dia tetap berkontraksi terus sistemnya, jadi akhirnya nanti akan kelihatan. Kalau pas nyamuknya mati kita nggak lihat, tapi kalau itu obat nyamuknya itu diminum manusia itu baru kelihatan kan matinya dengan berbuih, kejang dan lain-lain karena ototnya kontraksi terus tidak bisa relax. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Nanti tentang vaksin di semester berapa ya? Semester 6 ya, kalau tidak keliru yang dengan MF, dengan toksikologi itu di semester 6. Kita akan bicara begini. Oke, nah ini ya, kalau Anda baca di PowerPoint-nya ini sebetulnya hanya ringkasan dari yang saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama ini hasilkan dari bagian potensial aksi, dan potensial aksinya tadi ditransmisikan melintasi sinaps dengan melepaskan neurotransmitter. Jadi sebetulnya ini melepaskan neurotransmitter bisa melintasi sinaps, agak terbalik misalnya. Kemudian neurotransmitter memicu reaksi pada yang lain. Oke, jadi seperti ini.
istilahnya sinaptik itu ya. Jadi ini apa namanya, potensial aksinya memicu sinyal listrik. Nah, sinyal listriknya ini memicu pemasukan dari, dia memicu gate dari kalsium. Biasanya gate kalsium yang sensitif terhadap listrik, yang ada voltasenya begitu. Kemudian nanti kalau itu sudah terbuka, kalsiumnya akan masuk ke sini, masuk ke dalam, ya bisa membuat ini menjadi dibawa ke apa namanya, fusi dengan membran. Itu karena ada kalsium. Nanti kalau sudah fusi dengan membran, dia dibuka. Nah, ini adalah neurotransmitternya itu yang pink-pink ini keluarkan, ya dia akan terikat pada reseptor. Kalau ini sudah terikat reseptor, dia akan memicu proses lebih lanjut. Kalau ini misalnya, oh dia melakukan potensial aksi yang berikutnya, memicu sinyal berikutnya. Berarti perintahnya itu. Tapi bisa juga kalau di sini perintahnya neurotransmitternya ini adalah berhenti, tadinya ini ada sinyalnya karena ini berikat, sinyalnya hilang juga bisa. Tergantung apa yang diperintahkan, tergantung apa isi pesannya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut kita tahapan neurotransmitter. Nah ini, saya ingin Anda melihat ini gambar ada 3, tapi yang satu nggak utuh ya, 3 sel saraf. Jadi ini dia merupakan postsinapse dari sel yang ini. Ini kalau ini dibandingkan ini jadi presinaps, ini yang postsinapse. Ini yang presinaps, post. Tapi kalau dibandingkan ini adalah yang pre, ini yang post. Nah, ini Anda lihat bahwa neurotransmitternya itu berasal dari terminal dari akson-aksonnya ini. Kemudian nanti akan diterima oleh ujung-ujung dendritnya. Nah, sinapsnya itu ada di antara ini, antara akson dan dendritnya itu. Ini juga di situ ada sinaps, Nah, jadi ini tadi badan sel, kemudian mengirim potensial aksinya sampai ke ujung bisa mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitternya apa? Nanti tiap-tiap sel saraf itu berbeda-beda. Nanti di belakang, kalau kita membicarakan masing-masing neurotransmitter berbeda-beda. Misal saraf yang di daerah ini itu mengandung neurotransmitter A, ada yang mengandung neurotransmitter B dan lain-lain. Nah, ya, ini kalau begini kan kelihatan ini dari dari akson ke dendrit begitu ya. Kenapa saya tadi ingin Anda memperhatikan, karena ada yang namanya retrograde signaling pathway. Jadi ini kebalikan. Jadi kalau yang umum adalah yang ini dari akson ke dendrit, tetapi ada yang retrograde. Ini dari pre ke post. Jadi sinyalnya harusnya begini, pesannya harusnya begini. Tetapi yang retrograde itu, yang post itu juga bisa mengirim pesan kepada pre-nya. Kenapa seperti itu? Ini biasanya dipakai untuk proses pengontrolan. Jadi supaya kegiatannya ini kadang-kadang ini kalau tergantung ya macam-macam. Kalau ini dirasa kok kurang ya, kok pensinyalannya kurang ya, biar lebih cepat saya merangsang dengan mengirim pesan ini loh, ini untuk membuat ini lebih cepat lagi bisa. Atau ini sudah terlalu banyak, dia mengirimkan pesan berhenti dong, begitu bisa. Jadi tergantung. Jadi retrograde signaling pathways ini adalah pathways yang biasanya dipakai untuk keseringan, mengontrol keseringan supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tetapi aslinya adalah
juga menularkan dari post ke play, disalin. Tapi ini di luarnya itu kalau untuk merespon hasilnya sinyalnya ini kok jadi sedikit toh, biar banyak lagi harusnya dia pakai kasih tahu supaya menambahkan lagi bisa. Atau ini sudah banyak anaknya dikasih tahu supaya jadi sedikit. Itu ya bukan personalisasi. Ini Anda baca ya, ini sama seperti yang saya jelaskan. Sekarang yang perlu Anda ketahui lagi. Tadi kalau kita bicara tadi kan semuanya pensinyalannya dari akson ke dendrit ya, akson ke dendrit. Tapi aslinya tidak hanya akson ke dendrit, bisa akson ke badan sel, bisa badan sel ke badan sel, bisa dendrit ke dendrit, bisa. Pensinyalan itu bisa. Sinaps antara dendrit dan dendrit itu bisa juga dilewati oleh neurotransmitter. Akan tetapi Anda harus lihat ini, pada manusia jenis sinaps yang paling umum adalah sinaps yang aksodendritik, jadi dari akson ke dendrit. Tetapi tidak menutup kemungkinan, walaupun tidak banyak, manusia juga ada yang dendrit ke dendrit, badan sel ke badan sel dan seterusnya. Ini saya gambar lagi supaya Anda ingat bagian-bagian dari sel saraf. Berikutnya, yang perlu Anda tahu juga, kalau tadi gambar saya di depan, gambar yang saya tampilkan, itu kan hanya satu sel saraf, kemudian presinapnya, postsinapnya satu sel saraf, kan seperti itu. Tapi aslinya juga tidak. Aslinya seperti ini. Bisa ini badan sel ya. Ini adalah dendritnya yang ini dendritnya, yang ini adalah akson-aksonnya. Berarti kalau ini kan akson dari sel saraf lain, ini akson dari yang lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sel lain yang mengirimkan sinyal pada sel saraf ini. Ya, jadi mungkin ada plus dan minus. Ini saya menunjukkan bahwa bisa sinaps yang sinyal yang dikirimkan, pesan yang dikirimkan itu adalah untuk eksitasi, perangsang, meng-on-kan. Tapi ada juga pesan yang untuk menghilangkan atau men-turn off-kan suatu sinyal atau suatu potensial aksi. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Ini dijumlahkan biasanya. Lebih banyak yang pesan untuk eksitasi atau lebih banyak yang inhibitori, yang meminta untuk turn off. Kalau banyak yang eksitatori, berarti nanti penjumlahnya akhirnya adalah ini yang dikeluarkan oleh dia itu akan memicu lagi. Tetapi kalau lebih banyak yang negatif, inhibitori, yang akan dia keluarkan adalah berarti pesannya yang di bawah ini adalah lebih banyak yang inhibitori yang keluar. Jadi tergantung seperti itu. Jadi Anda bayangkan saya kecil dan banyak ya, dan saling berikatannya itu seperti ini. Jadi tidak sesederhana tadi. Kalau tadi itu memang dibuat seperti itu supaya kita paham, oh ini presinaps, itu postsinaps. Aslinya hubungannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Ya, ini adalah neuron postsinaps. Menerima beberapa sinyal neurotransmitter dan sinyaltik dari banyak neuron. Kemudian nanti ada tanggapan yang sifat penjumlahan, mana yang dominan itu yang akan diteruskan oleh neuron yang postsinaps. Ini sama seperti yang tadi. Jadi transmisi impuls itu bersifat kimiawi karena menghasilkan dibawa oleh neurotransmitter yang merupakan zat kimia ya, protein ya, yang dilepaskan oleh vesikel yang ada di akson terminal. Oke, tapi nanti tentang paragraf ini nanti kita bicarakan di hari Jumat. Kemudian respon yang timbul tadi tergantung apakah dia eksitatorik ataukah dia inhibitorik, tergantung jenis reseptornya, tergantung neurotransmitter. Ini adalah ringkasan dari
kelas umum bagian besar dan kecil. Kalau yang besar itu dibuat di badan selnya kemudian baru dibawa ke sini. Tapi kalau yang berasal dari asam amino asid langsung dibuat di sini, langsung dimasukkan ke dalam vesikel. Ini tadi pembukaan. Jadi ini dibawa fusi dulu dengan membran. Setelah fusi dengan membran baru dibuka. Ini bisa dibawa untuk fusi membran itu kalau ada kalsium yang masuk ke dalam akson terminal ini. Untuk memasukkan akson terminal ini butuh kalsium masuk, biasanya membutuhkan voltage with kalsium channels. Ini bisa dibukanya kalau ada sinyal listrik, gitu ya. Oke, kira itu saja. Nah ini reseptornya. Kalau sudah di sinaps, dia berdekatan dengan reseptor. Nah, kalau sudah berdekatan dengan reseptor, supaya itu tadi bisa berhenti dan ini bisa dipakai lagi, ya. Itu maka yang terikat ini harus dilanjutkan dengan cara kedua dengan menggunakan enzim. Jadi setiap neurotransmitter itu ada enzim yang mendegradasi atau ada transporter. Transporter itu apa? Pembawa. Jadi yang membawa, jadi kalau itu pakai energi ya, jadi dibawa masuk kembali ke presinaps. Ada gain-nya. Jadi bisa dilanjutkan bentuknya. Nanti yang masuk adalah sudah terbentuk, tapi ada yang masih dalam wujud neurotransmitter dimasukkan kembali melalui transport. Ada dua ini. Oke, Anda wajib tahu ini karena kadang-kadang penyakit neurologis, penyakit psikiatri itu juga ada hubungannya dengan pendegradasiannya ini yang terganggu. Oke. Nah, langsung saja. Jadi ini ada jadi ada dua jenis sinapsis atau sinaptik. Ada dua, yaitu chemical atau sinapsis yang kimia dan ada sinapsis yang listrik. Yang paling banyak itu adalah yang ini yang kita bicarakan. Kenapa kimia? Karena dia menggunakan neurotransmitter ini, suatu zat kimia ya. Supaya ini bisa menangkap pesan, dia butuh neurotransmitternya ini. Ya, kemudian dikatakan dengan reseptornya. Tetapi ada juga yang tidak perlu ada neurotransmitter. Pesannya langsung lewat di sini. Langsung potensial aksinya itu langsung tembus dari atas ke bawah karena dia memiliki channel listrik langsung. Tidak banyak yang sel-sel saraf yang memiliki sinaptik listrik. Tapi sinaptik listrik ini biasanya ada di tempat-tempat di mana membutuhkan pensinyalan yang sangat cepat. Kalau ini itu bagus juga, ya walaupun dia neurotransmitter itu lebih cepat kerjanya dibanding hormon. Tetapi dia kalah cepat kalau langsung. Jadi begitu ya. Oke. Sudah selesai neurotransmitter. Sekarang neurotransmitter. Neurotransmitter. Jadi benda zat yang dikeluarkan supaya membawa pesan untuk sel target. Neurotransmitter disebutkan chemical messenger, utusan yang diutus oleh sel pembentukan kepada sel target. Tapi Anda jangan kaget bahwa yang disebut messenger nggak cuma neurotransmitter, karena hormon itu juga messenger, sitokin juga messenger. Kemudian nanti ada second messenger. Second messenger itu adalah messenger yang ada di dalam sel. Jadi messenger yang pertama itu merangsang lewat setelah dia berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan membran. Nah, setelah ada kejadian ini mereka juga mengutus utusan lagi di sebagian dalam dari sel. Itu second messenger. Ada banyak. Oke. Ya. Ini oke. Nah, ini loh, penting Anda kenapa harus ada kuliah neurotransmitter itu? Karena kalau Anda nanti bicara mengenai gangguan neurologis, kejiwaan, itu tentunya akan bicara mengenai ini fungsinya nggak jalan loh. Kenapa nggak jalan?
merusak jarasnya, itu mekanik ya, rusak jarasnya. Tapi bisa juga secara kimiawinya, apa? Neurotransmitternya nggak jalan. Neurotransmitternya diproduksi dengan cara yang salah, jadi bentuknya salah, misalnya di penyakit-penyakit yang keturunan atau genetik, neurotransmitternya penuh kok, jadi tidak seperti yang seharusnya. Jadi kodenya juga akan berubah yang dipesankan gitu. Kejiwaan juga, kemudian juga ini obat-obatan. Obat-obatan banyak yang titik tangkapnya adalah neurotransmitter. Ini gambar lagi ya. Jadi ini tadi akson. Jadi di akson terminal itu ada banyak sekali vesikel, dan di dalam vesikel itu ada banyak sekali ribuan molekul neurotransmitter yang nanti akan dibuat. Dan di sini ada banyak sekali reseptor glukosinat. Oke. Sekarang kita bicara neurotransmitter itu tentang penggolongannya. Penggolongan neurotransmitter itu bisa berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan fungsinya. Kalau struktur, ya karena ini yang bicara dari biokimia ya, jadi tetap struktur itu harus tahu. Gitu. Jadi strukturnya itu adalah pembentuknya dari apa? Kalau yang dari bisa dari monoamin, dari asam amino, ada neuropeptid, peptida, ada selain tiga ini disebut lainnya. Jadi yang monoamin yang bentuknya dari golongan monoamin itu dopamin, noradrenalin, adrenalin, histamin, serotonin. Kalau yang dari asam amino adalah glutamin. Jadi ini adalah neurotransmitter ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang hormon kebahagiaan, hormon cinta dan lain-lain itu ya, pernah dengar? Itu sebetulnya bukan hormon, tapi apa? Neurotransmitter. Di situ. Ya. Lalu memang banyak debatable begitu. Ini hormon kah atau ini neurotransmitter kah? Nanti kita lihat di Jumat itu mana yang lebih cocok disebut hormon, mana yang disebut neurotransmitter. Tapi kalau kita ini adalah sebetulnya adalah neurotransmitter. Oke, itu ya. Ya struktur. Nah, kalau struktur seperti ini, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan bertanya. Nanti saya mengeluarkan gambar ini apa ya? Tidak akan, karena nanti kerja Anda tidak seperti itu, kecuali ada yang mau jadi peneliti ya, Anda mau jadi peneliti kan dokter, kalau lulus dokter, lulus S1 ataupun sudah dokter kan tidak harus di klinik. Kalau Anda passionnya di penelitian, banyak sekali loh sekarang terbuka lebar dan bersama dengan luar negeri, pabrik vaksin, pabrik obat, macam-macam itu pekerjanya di sana itu kebanyakan juga dokter. Jadi Anda kalau mau itu ya ini Anda dalami, tapi kalau tidak yang penting Anda tahu. Saya ingin menunjukkan itu karena ini loh, ini kan saya berikan ini kecil-kecil ya. Kalau Anda bandingkan dengan ini kan kompleks besar. Ya, jadi kalau saya bilang kalau yang kecil-kecil dibentuk langsung di akson terminal itu yang kecil-kecil tadi. Kalau ini nggak mungkin dibentuk di akson terminal, ini kompleks. Dia ada di badan sel kemudian baru dibawa ke bawah. Oke, sudah ya. Nah kalau ini adalah saya tambahin di sini. Ini kan tadi pembagiannya. Kemudian ini contohnya neurotransmitternya. Ini adalah fungsinya, kerjanya. Oke. Kemudian ini klasifikasi berikut, bukan berdasar struktur, tapi berdasar fungsi. Jadi ada fungsi excitatory, ada fungsi inhibitory. Excitatory itu berarti membuat on, membuat jadi menyala. Kemudian membuat jadi hidup. Jadi ada rangsangan. Kalau inhibitory itu mematikan rangsangan, membuat jadi mati. Jadi berhenti. Nah, selain excitatory dan inhibitory ada yang neuromodulator. Neuromodulator itu adalah memodulasi kerja neuron lain. Nah, kalau neuron lain itu fungsinya adalah inhibitory, modulatornya bisa membuat inhibitorinya jadi tambah kuat atau menurunkan inhibitor, tergantung nanti tujuannya apa dan ada di lokasi mana. Masalahnya yang agak sulit Anda mempelajari neurotransmitter ini
neurotransmitter A itu ada di lokasi X dan Y, itu fungsinya bisa beda. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang hormon gitu ya, hormon paling gampang, misalnya hormon insulin deh ya, insulin itu kan jelas di karbohidrat yang memasukkan gula darah ke dalam sel dengan cara mengaktifkan GLUT, jadi yang membuka gate itu untuk memasukkan itu kan insulin. Kemudian di lemak itu kan juga ada fungsinya yang lain lagi. Nah, tapi kan itu memang fungsinya itu. Tapi kalau ini tidak, begitu dia di tempat lain, fungsinya akan berubah. Dia di sini jadi inhibitor, di sana jadi modulator, misalnya seperti itu. Jadi memang makanya saya jenis-jenis nanti agak panjang, jadi tidak akan saya jelaskan sore ini karena nanti sampai maghrib, kasihan Anda. Oke, jadi nanti digabungkan yang Jumat besok. Oke, jadi begitu ya. Jadi klasifikasinya ada 3, sebagai excitatory, sebagai inhibitory, dan neuromodulator. Nah ini contoh-contohnya. Kalau excitatory ini neurotransmitternya, inhibitory ini neuromodulator ini. Ada sesuatu yang menarik nggak? Contoh ya, serotonin ini ada. Apalagi dopamin ini ada. Histamin ada. Ya, itu tadi loh yang saya bilang bahwa kalau belajar ini begitu dia di tempat yang lain itu fungsinya ini akan berubah. Nanti kita contoh. Ini ya, saya beri contoh 1, serotonin. Serotonin itu bisa masuk ke dalam golongan inhibitory, tapi dia juga bisa masuk ke dalam neuromodulator. Ceritanya gimana kok bisa seperti itu? Ini loh aslinya, serotonin itu bisa bertindak sebagai neurotransmitter inhibitory dengan menghambat aktivitas saraf di beberapa sinapsis, jelas namanya inhibitory ya. Sementara dia juga bisa bertindak neuromodulator. Neuromodulator itu adalah mempengaruhi cara neuron merespon neurotransmitter lainnya dengan memodulasi. Oke, ini hanya menyebut bahwa kenapa bisa itu, karena dia bisa memang inhibitory, dia bisa dengan cara apa? Ini loh, serotonin itu berfungsi sebagai neurotransmitter di sini. Di beberapa area otak seperti di nukleus raphe di batang otak, serotonin itu bertindak sebagai neurotransmitter inhibitory. Jadi dia mematikan, dia mencegah on-nya saraf, jadi menurunkan fungsinya. Nah, pada malam hari meningkatnya aktivitas neuron serotoninergi itu adalah neuron saraf-saraf yang memiliki vesikel yang berisi serotonin. Jadi disebut neuron serotoninergi. Ada di sana. Kemudian pada malam hari neuron ini fungsinya meningkat. Ya, kemudian dia akan mengeluarkan serotoninnya. Nah, karena serotonin itu fungsinya inhibitory, berarti dia menurunkan fungsi saraf-saraf yang ada di nukleus raphe di batang otak. Akibatnya aktivitas saraf turun, orang jadi tidur, ya kan? Aduh, istirahat. Jadi kalau di sini serotoninnya juga ada, berarti orang akan jadi tidur. Jadi, tapi dia kan inhibitory. Tugasnya adalah menurunkan aktivitas saraf di daerah nukleus raphe di batang otak. Ini ya inhibitory. Sekarang kita lihat sebagai neuromodulator. Ini di tempat lain, di amigdala. Tidak di batang otak yang tadi di raphe tadi. Nah, serotonin di sana itu memodulasi GABA dan glutamat. Jadi di amigdala itu ada GABA dan ada glutamat. GABA dan glutamat ini juga neurotransmitter. Ya,
GABA. Nah, GABA itu adalah neurotransmitter inhibitor utama di otak dan menghambat aktivitas neuron. Amigdala itu adalah pusat pengolahan emosi, ya kan? Emosinya ada di sana. Nah, kalau GABA ini adalah inhibitor. Jadi dia di amigdala nanti kalau dia bekerja, berarti kan dia bekerja itu menghambat. Akibatnya emosinya jadi terhambat, ditekan. Jadi GABA ini menurunkan kecemasan, menurunkan stimulus emosi, jadi menjadi adem, turun begitu. Inhibitor GABA itu seperti itu. Nah, tapi pada situasi stres, pelepasan GABA ini turun. Jadi yang bisa menekan neuron yang meningkatkan kecemasan, rasa takut, stres itu jadi berkurang karena GABA-nya turun. Inhibitornya nggak ada. Nah, terus kaitannya dengan serotonin apa? Peningkatan kadar serotonin itu dapat meningkatkan respon neuron terhadap GABA. Jadi serotonin itu juga ada di amigdala. Tetapi kalau di sana dia tidak sebagai inhibitor, sama seperti tadi di RAVE di batang otak, tapi di sini dia merespon si GABA, membantu GABA ini, membantu supaya neuron-neuronnya ini lebih berespon terhadap GABA. Jadi walaupun jumlahnya sedikit GABA-nya, tetapi ini lebih mudah, lebih sensitif terhadap rangsangan dari GABA. Jadi dia memodulasi supaya GABA-nya ini walaupun sedikit kerjanya lebih efektif. Itu tugasnya dia di sini, ya, terhadap GABA sebagai neuromodulator. Sementara tadi masih ingat kan, di amigdala itu tidak hanya GABA saja, tapi juga ada glutamat. Ya, di amigdala terdapat GABA dan glutamat. Kalau glutamat itu, kalau GABA inhibitor, kalau glutamat itu eksitatori, ya, eksitatori. Dia meningkatkan kerja neuron-neuron yang ada kaitannya dengan memori, stres, kemudian emosi, gitu ya. Nah, dia seperti itu. Nah, kalau tadi, nah selama situasi stres, pelepasannya meningkat. Ya, sebetulnya apakah itu jelek? Tidak, karena memang dibutuhkan. Ini supaya tahu bahwa kalau ketemu seperti itu lagi, besok itu harus dihindari karena nggak enak loh. Ya kan? Memorinya bahwa itu jadi emosional meningkat dan lain-lain. Itu memang kita butuh. Tetapi kalau berlebihan, ya mengganggu gitu. Jadi dia harus diturunkan. Sebetulnya yang bisa menurunkan adalah GABA tadi, terutama dari GABA ini saling turun. Tapi kadang-kadang kalau terjadi sesuatu, ini nggak imbang, ini yang lebih tinggi, maka tadi dimodulasi dengan serotonin lagi. Kaitannya apa dengan serotonin? Serotonin kalau dengan glutamat itu ini loh, dia mengurangi respon neuron terhadap glutamat. Kalau tadi terhadap GABA dia meningkatkan respon neuron terhadap GABA supaya bisa teredam emosinya karena turun semua di sini. Kalau yang ini malah justru supaya eksitatorinya ini jangan terlalu tinggi, jadi bisa turun. Tujuan utamanya sama seperti tadi, menekan semua reaksi stimulus stres yang Praktikum. Jadi sebetulnya baik responnya terhadap stres itu perlu, cuman tidak boleh lebay, tidak boleh berlebihan. Nah, siapa yang mengontrol? Sebetulnya GABA tadi yang mengontrol. Ini juga serotonin juga. Tapi kalau yang GABA tadi sebagai inhibitornya, kalau serotonin ini sebagai neuromodulator. Jadi begitu. Ini contoh yang saya sebut tadi bahwa satu zat neurotransmitter di tempat yang berbeda itu kerjanya bisa berbeda. Ya, nanti kita lihat macam-macam jenisnya apa saja dan dia diproduksi oleh siapa, nanti penghilangannya dengan enzim apa, kerjanya apa ada di karena untuk hormon sebetulnya juga banyak.
tetapi bagian kami dari dirinya hanya menjelaskan konsep dasarnya, sementara macam-macam hormon kerjanya itu nanti ada di sekalian dengan disease-nya, ada di blok di atas. Semester 3 kalau tidak mau. Jadi yang dipelajari di 2.3 ini adalah konsep kerja hormon dan konsep kelainan pada hormon, hanya konsep, belum sampai ke penyakit-penyakit spesifik. Ya ada sih nanti penyakit-penyakit, tapi yang ada kaitannya dengan konsep dasar. Oke, jadi begitu ya. Saya balik lagi ke sini. Oke. Ya. Nah, sekarang ini tadi loh. Tadi kan saya di depan, saya bicara mengenai serotoninergi tadi ya. Iya. Sekarang saya menerangkan apa itu serotoninergi. Neuron serotoninergi adalah jenis neuron yang menghasilkan, menyimpan dan melepaskan serotonin sebagai neurotransmitter utama mereka. Nanti ada golongan untuk asetilkolin ada sendiri, neuron untuk asetilkolin, neuron untuk histamin ada sendiri. Kalau yang ini yang serotoninergi namanya, dan memiliki serotonin sebagai neurotransmitter utama mereka. Neurotransmitter utama berarti di akson terminalnya tidak hanya ada serotonin, yang lain ada juga, tapi tidak dalam jumlah besar seperti serotonin. Oke, sudah. Neuron serotoninergic ini adalah kelompok neuron yang terkonsentrasi di beberapa bagian otak dan sistem saraf. Terutama ada di mana? Di nukleus lampir yang ada di batang otak. Itu yang paling banyak neuron serotoninergic. Nah, neuron serotoninergic ini ada enzim yang disebut triptofan hidroksilase. Kenapa? Karena triptofan hidroksilase ini bisa mengubah asam amino triptofan menjadi serotonin. Jadi di dalam sel sarafnya itu dia bisa membuat serotonin. Karena untuk bisa membuat, Tuhan membekali dia dengan enzim ini. Jadi nanti kalau habis dia bisa bikin lagi. Jadi begitu ya. Serotonin ini sebenarnya disusun di vesikel di bawah supaya nanti kalau ada potensial aksi dia mudah mengarahkan ke sinaps. Oke, proyeksi dan penyebaran. Proyeksi dan penyebaran. Kalau neuron kan seperti itu. Proyeksinya itu berbagai bagian otak dan sistem saraf. Jadi dia mensinyali atau memberi sinyalnya, memberi ligannya itu kemana-mana, termasuk di korteks, hipotalamus, amigdala itu tadi ya, amigdala yang dia bereaksi dengan glutamat, dia membantu glutamat dan GABA di amigdala. Dia juga bisa bekerja di sistem saraf otonom, di hipotalamus, di korteks, bisa. Jadi karena dia kerjanya di macam-macam ini, serotonin itu bisa mempengaruhi berbagai fungsi. Jadi nanti ini fungsinya di hipotalamus itu untuk apa, amigdala untuk apa, otonom itu untuk apa, itu semuanya bisa dipengaruhi oleh serotonin. Ya, menjadi suasana hati, mood ya, tidur jelas. Juga pengaturan respon stres dan kontrol kognitif karena ada hipotalamus, ada korteks. Seperti itu. Ya, jadi cara kita melihat sebetulnya fungsi neurotransmitter itu adalah dengan melihat dia dibentuk di mana dan proyeksinya ke mana. Ya, jadi itu. Jadi dia apa yang dipengaruhi caranya melihat. Oke, ini sama sih ya, sama itu. Karena proyeksi penyebarannya begini, maka perannya yang menyesuaikan dengan tempatnya. Oke, ini juga pengaturan siklus tidur jelas ya, karena di nukleus lampir tadi dia terlibat dalam regulasi siklus tidur. Oke, nah sekarang target terapi, karena dia kerjanya seperti itu. Bisa saya lanjutkan? Nggak banyak kok, masih tinggal nanti reseptor. Belum setengah 6 selesai. Jadi target terapi. Karena perannya tadi seperti itu, dia bisa ya cepet ya. Jadi karena perannya dia tadi di amigdala tadi ada mental emosional, itu maka dan juga dia tidur, berarti mengatur siklus tidur, maka dia dipakai sebagai titik tangkap obat-obatan, atau dia ditiru cara kerjanya, ditiru strukturnya. Kadang-kadang obat itu kan meniru struktur gitu ya, seperti insulin itu, insulin strukturnya seperti ini,
kemudian dibuat di pabrik supaya strukturnya sama, kemudian dipakai jadi obat yang insulin buatan itu. Nah ini juga sama seperti itu, obat-obatan yang bertujuan untuk memodulasi neurotransmitter ini juga digunakan untuk pengobatan orang depresi, cemas, gangguan tidur, itu menggunakan serotonin. Jadi kalau dibalik, kenapa serotonin dipakai sebagai obat depresi, kecemasan dan gangguan tidur? Ya karena dia memiliki fungsi di sini. Kalau untuk tidur di nukleus raffe tadi ya, ada di dia terlibat dalam regulasi siklus tidur. Oke, kalau yang ini cemas dan depresi, karena dia juga mempengaruhi GABA dan glutamat di amigdala. Itu kan yang ada hubungannya dengan emosi. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti yang lain-lain cara mempelajarinya begitu untuk neurotransmitter. Sekarang kita bicara mengenai reseptornya. Reseptor ada dua kelas, yaitu ionotropik dan metabotropik. Ionotropik, metabotropik. Kalau ionotropik itu reseptornya itu sekaligus sebagai gate. Jadi begitu neurotransmitter terikat di reseptor itu, reseptornya nanti akan membuka gate. Yang ini, ya. Jadi ini ionotropik. Jadi ini adalah zat yang nanti harus bisa masuk ke dalam sel yang di sini. Nah ini tapi kan masih tertutup. Supaya buka, dia harus diberi kode, bukalah supaya ini bisa masuk, bukalah. Kodenya dengan apa? Ligan dari sel sebelumnya mengirim neurotransmitternya, berikatan dengan reseptornya ini. Terus reseptornya karena dia sekaligus sebagai gate, dia langsung setelah berikatan dia bisa strukturnya berubah menjadi terbuka. Akibatnya zat yang harusnya masuklah dia terjadi depolarisasi atau yang lain. Oke, jadi seperti itu. Sementara kalau yang metabotropik ini, reseptor ini bukan merupakan saluran, reseptornya ini bukan merupakan saluran. Jadi sesuatu yang berbeda. Ini dengan gambar saja ya. Seperti ini kalau yang metabotropik. Jadi ini reseptornya itu yang pink. Tapi dia bukan jalan, bukan gate, bukan gerbang. Jadi nanti ini kan harus masuk ke dalam, ya, zat ini harus bisa masuk ke dalam. Tapi ini belum terbuka, jadi butuh diberi kode dari atas dengan mengirim neurotransmitter. Neurotransmitternya berikatan dengan reseptornya, karena reseptornya di sini. Nah, nanti kalau sudah berikatan, nah dia mengaktifkan. Yang tadi saya bilang bisa second messenger gitu di bawahnya. Dia mengaktifkan ini, bereaksi ya, ini kan bentuknya beda ya, biru, ini nggak diberi nama ya, cuman ini kan biru muda dan biru lebih tua gitu. Apa ya, biru Prabowo gitu ya. Jadi ya kan namanya biru Prabowo, ini biru apa ya, saya nggak tahu, biru langit gitu ya. Ini bereaksi, ini dan ini bisa bereaksi akibat apa? Akibat penyatuan antara neurotransmitter dengan reseptornya. Ini mengirim sinyal ke sini, ini bisa bersatu. Kalau ini bersatu, nanti dibawa ke sini, dia bisa membuka gate-nya. Jadi, yang metabotropik itu harus lewat sesuatu dulu di sini, baru bisa terbuka. Jadi ini merangsang sesuatu hal yang lain, mengaktifkan yang hal lain yang disuruh membuka. Jadi kalau metabotropik begitu. Nah, metabotropik dan ionotropik itu kenapa harus ada? Kalau yang ionotropik itu kan berarti cepat ya. Begitu terikat di reseptor langsung buka, oke langsung masuk. Tapi biasanya hanya sebentar. Efeknya hanya sebentar. Tetapi kalau metabotropik memang harus menunggu dulu. Kan reseptor berikatan dulu, reseptor harus mengaktifkan sesuatu yang di dalam sel untuk membuka. Kemudian baru masuk lewat gate yang lain yang membuka. Nah, ini akan memakan waktu yang lebih lama dibanding ionotropik, tetapi biasanya bertahan lebih lama. Jadi pensinyalan, perangsangan saraf yang menggunakan metabotropik itu akan lebih lama efeknya dibanding kalau yang menggunakan ionotropik. Oke.
itu ini yang termasuk metabotropik. Mas reseptornya, utama reseptor muscarinic acetylcholine, reseptor GABA B, kemudian reseptor serotonin sebagian besar. Maksudnya berarti ada yang tidak metabotropik dong. Ya, jadi inilah Anda lihat bahwa di dalam tubuh kita itu kadang-kadang tidak semuanya seragam, tapi itu semuanya ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya terjadi sesuatu, itu Anda masih bisa hidup dengan cadangan yang lain. Jadi pencipta kita itu sangat bijaksana, sudah sangat serius bahwa kalau rusak sesuatu masih bisa digantikan oleh yang lain. Jadi dibuat seperti itu. Kemudian, tapi itu nanti akan apa ya? Itu perlu Anda perhatikan kalau Anda mengerti atau melihat suatu munculnya suatu gejala. Jadi Anda harus berpikir bahwa kadang-kadang itu, oh itu menguntungkan, tapi kadang-kadang juga menutupi gejala. Misalnya deh yang paling gampang, jangan yang ini agak sulit. Ginjal, kita kan punya ginjal dua. Satu ginjal rusak, betul-betul nggak berfungsi. Kadang-kadang Anda belum bisa mendiagnosis loh, kalau Anda tidak menggunakan pemeriksaan laboratorium. Karena apa? Dia masih bisa buang air kecil nggak? Karena masih ada satu yang bisa kerja. Jadi kadang-kadang ini menyelamatkan Anda, tetapi kadang-kadang membuat kita dokter bisa salah diagnosis. Jadi hati-hati, ini juga sama. Oke, lanjut. Ini yang contoh yang ionotropik reseptor. Ya, oke, selesai. Untuk jenis-jenis neurotransmitter akan dijelaskan besok Jumat sekali. Oke, ada pertanyaan? Atau baru bangun jadi tidak bertanya? Oke, tidak apa-apa. Baik, kalau ada pertanyaan, pertanyaannya besok sekalian hari Jumat. Mungkin nanti Anda baca dulu, Anda bacakan dulu. Kalau mau bertanya boleh besok waktu hari Jumat, atau bisa dititipkan di koordinator kelas secara tertulis dikirimkan ke saya. Oke, jadi demikian. Terima kasih sekali lagi karena sudah dengan rela hati ya mengatur jadwal kelas reschedule dengan saya sampai Anda jam 5 lebih masih di sini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri kelas hari ini. Atur nuwun.